Selamat pagi, salam sukacita dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Justinus Suryadi Atong dari Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru, Pontianak. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saudaraku terkasih, ada satu pertanyaan penting yang kita temukan dalam bacaan Injil ini, yaitu siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan seorang ahli Taurat ini dilatar belakangi oleh pemahaman mereka tentang sesama manusia yang hanya terbatas pada orang-orang Yahudi saja, hanya golongan mereka. Bagi kalangan Yahudi, sesama manusia ya sesama Yahudi saja. Di luar Yahudi dianggap bukan sesamanya. Maka kalau merenungkan kisah Injil ini, bagi saya cukup jelas. Menurut Lukas, sesama manusia tidak hanya terbatas pada suku tertentu saja, wilayah tertentu, bahkan sesama manusia tidak dibatasi oleh ikatan apapun, termasuk musuh atau yang memusuhimu harus dikasihi seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan demikian, kita diharapkan untuk memiliki semangat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sikap ini ditunjukkan oleh seorang Samaria dalam bacaan Injil ini. Saat dia melihat ada orang mengalami kesakitan dan kesulitan, ia tergerak hati untuk membantunya. Ia tidak melihat dari suku apa, dari golongan mana, dan dari agama apa. Bagi Samaria, setiap orang yang mengalami kesulitan wajib hukumnya untuk dibantu, karena mereka adalah sesama. Sikap ini berbeda dengan sikap imam dan orang Lewi. Mereka hanya melihat tapi tidak tergerak hati untuk membantu. Padahal mereka orang-orang terpandang, tetapi mereka tidak punya ketergerakan hati dan tidak memiliki hati yang peka dan peduli pada orang lain. Mereka hanya berpikir bahwa sesamanya adalah orang-orang sesukunya. Saudaraku terkasih, bagaimana dengan kita? Siapakah sesama menurut kita masing-masing? Jujur, kita masih hidup dalam mengkotak-kotakkan sesama dari suku ini, dari ras ini, dari pulau ini, dari agama ini, dan macam-macam hal yang membuat kita mengkotak-kotakkan suku-suku tertentu. Inilah yang menjadi persoalan kita. Kalau mau jujur, kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka sikap orang Samaria dalam Injil ini hendaknya menggugah hati kita untuk lebih terbuka pada orang-orang di sekitar kita.
sesama tidak lagi terkungkung pada keluarga, suku, agama, dan daerah. Tapi siapapun dia adalah sesama kita. Dan kita punya tugas untuk memiliki gerakan hati untuk selalu mengulurkan tangan kasih dan cinta kepada semua orang. Saya berharap semoga semangat orang Samaria ini juga menjadi semangat kita hari ini dan seterusnya. Amin. Semoga Allah memberikan berkat-Nya kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.